Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, masih kaitannya dengan masalah Baca Pres Anies Rashid Baswedan dan bagaimana pandangan-pandangan para pengamat terhadap figur yang bersangkutan, termasuk karakternya, perilakunya, dan konsep-konsepnya yang selama ini diikuti dan kebijakan-kebijakannya ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, saudara sekalian, salah seorang pengamat yang memberi ulasan tentang Anies Rashid Baswedan ini adalah namanya Salim Huta Julu, yang kita ambil dari ABW News pikiran-pikirannya pada tanggal 18 Juni 2023. Nah, kata Salim Huta-Julu _2, hanya Anies capres yang berintegritas dan punya komitmen kerakyatan yang jelas. Itulah judul yang kita coba angkat dan kita akan bacakan pada kesempatan ini di video kali ini. Nah, untuk lengkapnya saudara sekalian, kita coba untuk bacakan pandangan seorang pengamat politik yaitu Salim Huta-Julu ini, yang mengatakan seperti tadi. Pengamat politik dan pegiat demokrasi Salim Huta-Julu menyatakan sejauh pengamatannya hanya bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rashid Baswedan, yang integritasnya sangat jelas dan bisa diuji kebenarannya. Hanya dia yang menolak untuk kompromi terhadap penyimpangan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang, katanya. Dia juga menyatakan hal itu kepada KBA News tanggal 17 Juni 2023 menanggapi pernyataan mantan Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang yang menyatakan Anies satu-satunya capres yang memberikan komitmen bagi pemberantasan korupsi. Nah, selanjutnya kawan-kawan sekalian, negara kita ini sangat kaya, tetapi gagal mesejahterakan rakyatnya. Karena kerakyatan negara ini, kekayaan negara ini dikorup oleh oknum pejabat yang culas dan tidak bertanggung jawab. Anies mempunyai rencana yang jelas untuk pemberantasan korupsi, kata Saud Sitomorang, mantan komisioner KPK pada periode yang lalu. Selanjutnya, menurut Salim, Anies juga menyatakan komitmen dan integritasnya secara terbuka sewaktu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam pernyataan itu, Anies menyatakan dia sudah dihubungi oleh pengusaha reklamasi hanya bahwa akan diberikan uang tunai 500 miliar jika mau berkompromi dalam masalah reklamasi itu. Tetapi dengan tegas Anies menolaknya. Nah, saya kira belum ada gubernur atau pejabat seperti Anies ya. Masih terngiang di telinga saya bahwa pernyataan Anies di depan jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta. Katanya jangan coba-coba merupiahkan wewenang yang ada pada Anda. Pada saya, katanya. Sekali Anda melakukannya, Anda tidak lagi punya martabat dan kehormatan, baik di depan sesama manusia, apalagi di depan Tuhan. Saya tidak pernah mendengar ada pejabat Indonesia yang berani menyatakan hal itu selain Anies Rashid Baswedan, katanya. Saudara, dari ketiga capres yang beredar sekarang, kata Salim, cuma Anies yang bisa dilacak rekam jejak anti korupsinya. Yang lain gagal menunjukkan mereka bersih. Ada yang disebut terlibat korupsi EKTP dengan tuduhan menerima suap 520.000 US dollar. Ada lagi yang dianggap bertanggung jawab atas pembangunan food estate, di mana lahan sudah dibabat pohonnya tetapi hasilnya tidak ada. Yang dimaksud adalah Prabowo Subianto. Nah, tapi Anies pun bersih dari kolusi. Dia tidak mengangkat anak keluarganya di jabatan-jabatan strategis di pemerintahan Pemprov DKI Jakarta. Dia pun tidak mendorong anaknya menjadi kepala daerah. Dia jelas berbeda dengan Jokowi yang tanpa beban menggunakan pengaruh dan kekuasaannya agar anak dan menantunya jadi wali kota di Solo maupun di Sumatera Utara. Dan nanti yang akan datang digadang-gadang mau anaknya yang bungsu akan mencalonkan diri sebagai wali kota Depok. Saudara sekalian, lelaki yang pernah ditahan rejim Orde Baru karena dianggap terlibat peristiwa kerusuhan Malari 2074 ini menyatakan, maksudnya Pak Salim Huta-Julu ya,
Dia yakin betul jika Anies menjadi presiden, maka dia bisa memberantas korupsi. Dia akan memimpin gerakan nasional anti korupsi, anti rasuah. Dia akan mengembalikan kekayaan negara untuk sepenuhnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. Dia bisa menjadi harapan rakyat untuk hidup sejahtera dan adil, sesuatu yang di masa Jokowi tidak pernah kita rasakan. Alam kita kaya, jika tidak dikorup bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat seluruhnya tanpa memandang suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Demikian dikatakan oleh Salim Huta-Julu dalam penjelasannya pada acara di Semarang tersebut. Nah, kawan-kawan sekalian, saya kira apa yang dikatakan oleh Salim Huta-Julu, saudara, seperti dikatakan tadi, bahwa Bapak Salim Huta-Julu adalah seorang tokoh pergerakan, tokoh aktivis di zaman Orde Baru, dan pernah keluar dijebloskan oleh pemerintah Orde Baru dalam penjara karena terlibat dalam peristiwa Malari bersama Hariman Siregar dan kawan-kawan lainnya. Dan mereka yang punya idealisme ini, dia mengamati Indonesia dari satu rejim kepada rejim lain, termasuk juga mereka mengamati sang pemimpin dari satu pemilu ke pemilu yang lain. Dan mereka mengatakan kronisnya Indonesia, situasi Indonesia hari ini di bawah kepemimpinan Joko Widodo hanya bisa diatasi oleh Anies Rashid Baswedan. Dan Anies Rashid Baswedan sudah menunjukkan rekam-rekamnya itu ketika memimpin DKI maupun memimpin menjadi Mendikmas, termasuk rektor. Dan rekam Anies Rashid Baswedan itu bisa dilihat dalam bentuk perjalanan karirnya, tetapi juga dalam bentuk pikiran-pikiran yang mendunia. Bahkan dia dianggap sebagai 100 tokoh perubahan di dunia oleh kalangan dunia, bukan kalangan lokal Indonesia. Dia memiliki pengetahuan, memiliki kecerdasan yang luar biasa, memiliki pikiran yang cerdas, memiliki integritas yang sangat tinggi, sehingga tidak mudah diganggu dengan hal-hal yang bersifat merusak, misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini menurut pandangan seorang tokoh Salim Huta-Julu terhadap Anies Rashid Baswedan, dan kita tambahkan pada kesempatan ini. Demikianlah saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan sehat selalu, mencerdaskan serta menghibur. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.